Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 amalan pembuka pintu rezeki. 1. Istighfar dan taubat. Sebagai hamba Allah yang tak sempurna, kita selalu melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dengan beristighfar, kita bisa membersihkan hati dan jiwa dari dosa-dosa tersebut karena Allah Maha Pemaaf. Ketika rahmat Allah datang, maka segala kemudahan dari kesulitan itu pun akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat." Surah Hud ayat 3. 2. Bersedekah. Sudah bukan rahasia lagi jika manfaat dari sedekah salah satunya membuka pintu rezeki. Selain itu, sedekah juga adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia." Surah Al-Hadid ayat 11. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sedekah tidak mengurangi harta. Tidaklah seseorang memberi sedekah kecuali Allah akan menambahkan kepadanya, dan sedekah adalah penghalang dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari. 3. Salat duha. Salat duha adalah salah satu salat sunnah yang dikerjakan pada waktu antara terbit matahari hingga sebelum masuk waktu salat duhur. Ini adalah waktu ketika matahari mulai naik setinggi sekitar 1 tombak dari permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari atau sholat duha. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Menjaga silaturahmi. Di dalam Islam, silaturahmi sangat dianjurkan demi menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Surah Ar-Rum ayat 38. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. 5. Berpuasa. Salah satu manfaat berpuasa yaitu melatih diri kita dalam pengendalian diri dan kesabaran yang akan berdampak juga pada kualitas hidup kita. Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makannya karenaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 6. Bekerja keras. Bekerja adalah kunci dalam menghasilkan perubahan dan kemajuan. Sementara doa dapat memberikan rasa ketenangan, harapan, dan dukungan spiritual yang penting dalam menghadapi tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."
Surah At-Taubah ayat 105. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bekerja keras, maka rezekinya akan diberikan kepadanya, dan dia akan diberi kecukupan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Bersyukur. Bersyukur adalah cara untuk menghargai anugerah dan menjaga hati tetap positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku pasti tambah kenikmatan kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7.